Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Dengan kenaikan PPN yang 12%, terus ada juga kenaikan UMP 6,5%. Ini bagaimana pengusaha mencermatinya dan dampaknya nanti ke tenaga kerja seperti apa, Pak Haryadi? Ya, kalau untuk hotel, bahkan di hotel bintang 4 dan bintang 5, kenaikan upahnya 9%, Mas Aditya dan Mbak Windy. Jadi lumayan sangat besar ya. Jadi memang di responsnya ya pastinya efisiensi lagi, dan otomatis juga pasti ada pengurangan lagi dari jumlah karyawan ini yang sebetulnya sangat disayangkan ya dengan situasi yang seperti ini. Jadi dunia usaha ini kita ini memang tekanannya sangat luar biasa ya. Jadi polanya itu bukannya kita bagaimana kebijakan negara untuk memperbesar daya kemampuan daya keuangan masyarakat dengan memperluas lapangan kerja, tapi justru kebijakan yang ada itu justru mempersempit, menciutkan lapangan kerja. Itu yang kita lihat. Dan kalau kita lihat dari begitu banyak bantuan sosial yang saat ini diberikan oleh negara, kan itu besar ya. Kan harusnya pola kerjanya adalah bagaimana masyarakat ini kemampuan keuangannya menjadi besar karena punya pekerjaan yang lebih baik, sehingga bantuan sosialnya itu kan turun gitu. Nah, kalau di kita ini tidak ada, menurut pandangan kami ya tidak ada kemajuan yang berarti ya. Buktinya tadi saya sampaikan di depan kan, yang penerima bantuan iuran jaminan kesehatannya 140 juta orang lebih. Itu seperti itu, Mas Aditya. Ya, Pak Haryadi, apa yang diinginkan oleh pengusaha jadinya dari kenaikan PPN 12% ini? Ya, kalau mengenai PPN kan kembali lagi tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa harapan kita ya kalau situasi seperti ini ya ditunda dulu deh gitu loh, ditunda dulu, lihat situasi yang ada. Memang kalau dicari pembenaran data-datanya ya bisa aja semuanya juga bisa jadi benar gitu kan. Tingkat inflasinya rendah, lalu kalau saya lihat laporan Kementerian Keuangan tuh malah lebih hebat lagi, bahwa jumlah pekerja formal itu malah naik gitu. Itu ada loh, saya lihat baca rilis resminya Kementerian Keuangan. Lah kalau emang naik, kenapa bantuan sosialnya tadi saya sampaikan terima bantuan iurannya naiknya begitu besar ya? Itu naiknya 1,9 juta orang loh dalam 6 bulan. Baik. Dari Januari sampai Juni. Ya, jadi ini juga menurut pandangan saya ya harus dilihat lah, artinya rakyat tuh udah pinter lah sekarang gitu loh, bisa baca kok data-datanya, nggak bisa lah disembunyikan dengan diputar-balikan, tuh kita semua bisa ngerti gitu loh. Ya, kami Nggak sudah mendapatkan bodo-bodo amat poinnya, gitu. Jadi Pak Haryadi, ini harus terima dilihat kasih. lagi lah gitu. Baik. Prof. Denisa, kita ketahui bahwa selepas dari pandemi ini masyarakat masih banyak yang terdampak. Bagaimana Kintu mempertahankan daya beli masyarakat? Apakah dengan diberikannya kebijakan kenaikan PPN 12% ini merupakan langkah yang tepat? Atau kapankah seharusnya kebijakan ini dilakukan? Tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi. Jadi melihat kebijakan itu memang tidak bisa parsial. Jadi harus secara makro, secara frameworknya itu seperti apa. Jadi sebetulnya apa sih yang pengen kita tuju? Tadi kan tujuannya adalah untuk memperbesar kue di masyarakat agar kita tuh semakin sejahtera. Nah, bagaimana semua kebijakan ke arah sana? Mungkin sebetulnya semua baik pemerintah, pengusaha, rakyat itu semuanya pengen ke arah sana. Nah, itu mungkin kita harus ngobrol bareng lagi bersama-sama dalam forum-forum yang ini untuk menciptakan sebetulnya arah kebijakan. Sebetulnya kan Pak Presiden baru menyampaikan bahwa ingin mencapai asta cita yang 8%. Kan harusnya pertumbuhan makin naik. Betul. Nah, policy-policy untuk meningkatkan pertumbuhan ke 8% itu kan harus mengarah ke sana. Nah, itu tadi saya setuju banget bahwa kita tuh harus meningkatkan produktivitas, bukan hanya sisi konsumtif gitu loh. Nah, program-programnya itu bagaimana meningkatkan produktivitas supaya tidak tergantung pada bansos. Itu tadi setuju banget. Nah, supaya produktif itu seperti apa? Supaya dunia usaha berkembang, nah harus policy-policynya ke arah sana. Nah, terkait dengan PPN, ya di satu sisi untuk menyelamatkan APBN kita. Karena tadi fiscal space kita pasca pandemi kan sangat terbatas karena kita cicilan utang naik, bekas pembangunan infrastruktur yang juga cukup masif kemarin kan. Jadi kita meninggalkan juga sejumlah beban dari fiskal kita gitu, dari bunga dan cicilan utang. Nah, itu meningkat juga. Nah, dengan kayak gitu kan kita fiscal space itu sekarang terbatas. Jadi fiscal space terbatas, pengeluaran tambah banyak. Nah, sedangkan tax ratio harus naik. Jadi kan ini memang agak kontraktif untuk ekonomi. Nah, kita harus mencari inovasi dong bagaimana caranya untuk tetap mencapai kesejahteraan masyarakat. Tadi kunci dari lapangan kerja itu sangat penting. Jadi misalkan kita ada investasi bagaimana lapangan kerja meningkat, industrialisasi, hilirisasi kan program pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja seperti itu. Nah, jadi bagaimana kebijakan-kebijakan ini meskipun PPN naik tapi tadi
entah itu ditunda atau tadi yang seperti awal tuh sebetulnya sudah bagus cukup barang mewah dulu. Karena kan kalau barang mewah itu tidak terlalu rentan masyarakat yang terkena kayak gitu. Jadi harus dipilih nih win-win solutionnya apa. Kita nggak bisa ngambil first best policy, tapi setidaknya second best policy. Jangan yang third best policy. Jadi tadi arahnya itu harus sama bahwa menuju kepada konvergensi untuk kesejahteraan masyarakat. Saya yakin pemerintah pun seperti itu, tapi mungkin lebih menangkap lagi aspirasi dari masyarakat dan pengusaha. Baik, menuju konvergensi untuk kesejahteraan masyarakat. Terakhir saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ketika tadi ada 1% ini senilai 75 sampai 80 triliun, apakah memang ini untuk program-program mendukung program-program dari pemerintah termasuk program makan bergizi gratis di dalamnya? Jadi begini, kalau kita lihat undang-undang ini kan tahun 2021 ya. Dan kenaikan yang diproyeksikan untuk tahun 2025 untuk 1% ini kan sudah dilakukan tahun 2021. Artinya kan ini bukan semata-mata karena kenaikan ada program-program makan bergizi dan segala macam. Ini adalah tetap kita bicara mengenai masalah bagaimana program pemerintah ke depan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi pendapatan dan penerimaan. Nah, ini tentunya sudah diproyeksikan dari sejak awal tahun 2021 berapa kira-kira yang mesti harus dilakukan. Nah, kalau dikatakan bahwa satu itu kurang lebih dengan 75 triliun, itu memang kalau dihitung dengan apa yang menjadi hitungan kita, itu memang hampir-hampir sama lah angkanya itu. Tetapi bukan berarti bahwa ini semata-mata karena program Pak Prabowo makanan bergizi, bukan seperti itu. Nah, tapi kalau kita sekarang sudah melihat bahwa dengan selected item PPN itu dikenakan, artinya di sini bahwa revenue daripada 7 triliun itu pasti tidak akan tercapai. Dan tetapi pemerintah dalam hal ini tentunya tidak semata-mata memperhitungkan 1% ini saja, tetapi pemerintah adalah juga mempunyai hal yang program ini tetap berjalan, bahkan memberikan stimulus, bahkan memberikan PPN pembebasan PPN untuk beberapa sektor. Nah, tentunya ini adalah bagaimana pemerintah mengelola daripada anggaran APBN 2025 ini yang sudah disahkan oleh DPR pada periode lalu. Nah, ini saya kira sesuatu hal yang memang semuanya kita menjaga yang namanya daya beli masyarakat ini bisa terjaga. Jadi selected item itu PPNBM itu adalah awal daripada barang-barang mewah yang memang kita sasar. Tapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan barang-barang yang memang untuk konsumsi barang-barang untuk fungsi menengah atas yang bisa kita kenakan. Itu yang seperti disampaikan pemerintah. Tapi gini, kita tunggu saja PP-nya untuk barang-barang yang memang akan dikenakan itu. Dari situ kita akan tahu, tidak mengandai-andai lagi bahwa sebenarnya apakah ini mempunyai dampak atau tidak terhadap perekonomian. Kalau kita bicara inflasi kita kan sekitar 1,8 sekarang. Jadi saya kira dengan 0,2 yang diperhitungkan itu sekitar 2%. Jadi masih dalam tahap inflasi yang sangat-sangat bisa dimengerti dan itu ada tidak mempengaruhi daripada perekonomian. Baik, Pak Wihadi, kami sudah mendapatkan poinnya, Pak. Terima kasih banyak Pak Wihadi, Pak Haryadi dan juga Prof. Telisa telah berdialog bersama kami hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk semua.